warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong 여러분. 네. 유튜브 채널에 어승 것을 환영합니다. 저는 수가영 사기 Aiwandira입니다. Baik, di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal yang diberikan dosen saya kepada saya, yaitu Dr. Randu Sarifudin, yang dimana dosen itu berkaitan dengan definisi teori grup. Adapun cara menyelesaikannya itu yaitu dengan menggunakan 4 sifat yang kita pelajari kemarin, yang dimana terdapat sifat asosiatif, tertutup, inverse, dan juga sifat identitas. Sebelum saya melanjutkan kepada soalnya, saya akan terlebih dahulu membacakan definisi dari grup itu sendiri, yang dimana di sini adalah pengertian dari grup itu adalah suatu struktur aljabar merupakan suatu sistem yang mengandung 2 unsur utama, yakni suatu himpunan dan operasi biner yang didefinisikan di dalamnya. Sebuah sistem yang terdiri dari sebuah himpunan tak kosong atau sering kita sebut dengan G, dan sebuah operasi biner yang dilambangkan dengan bintang yang didefinisikan di dalamnya disebut dengan group point. Jadi tadi itu saya telah membacakan definisinya, dan di sini kita permisalkan G itu himpunan tak kosong dengan operasi biner dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat yang berikut, yang dimana 4 sifat yang saya sebutkan tadi sudah saya sebutkan, yang dimana yang pertama adalah sifat tertutup, dimana bunyi sifatnya itu yaitu untuk setiap A, B elemen G maka akan berlaku A bintang B elemen G. Begitu juga dengan sifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G maka berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Dan unsur yang ketiga yaitu adalah unsur identitas, yang dimana ada E elemen G, dan untuk setiap A, E, G elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Dan unsur yang keempat adalah unsur inverse, yang dimana bunyinya adalah untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Kita lanjut ke soal yang dimana di sini ada 2 soal yang telah diberikan. Yang pertama, tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat J bukan grup terhadap operasi pengurangan. Dan soal yang kedua adalah operasi bintang didefinisikan pada R dengan aturan A bintang B sama dengan A plus B plus 2. Maka di sini kita disuruh membuktikan apakah R itu merupakan suatu grup. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian soal pertama, yang dimana kita akan coba menggunakan sifat yang pertama, yaitu sifat tertutup, yang dimana di sini adalah setiap A, B elemen Z. Kenapa Z? Karena di sini itu dikatakan bahwa bilangan bulat Z, maka G-nya kita ganti dengan Z. Maka berlaku A min B elemen Z. Kenapa di sini kita masukkan min B? Karena operasi bintang itu bisa diganti dengan plus, minus, perkalian, dan juga pembagian. Karena di sini kita menggunakan pengurangan, maka di sini kita ganti dengan pengurangan. Jadi kita ambil sembarang AB elemen Z, maka akan kita tunjukkan bahwa A min B ini elemen dari Z. Jadi A-nya itu kita ambil elemen Z dan B-nya elemen Z. Maka A min B-nya ini itu sama dengan elemen Z. Jadi di sini itu sudah terbukti bahwa A min B elemen Z itu tertutup pada pengurangan. Jadi di sini sudah terbukti. Lanjut kita masuk ke sifat yang kedua. Baik, kalau tadi saya telah menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu pada sifat tertutup, maka di sini saya akan lanjut ke sifat yang kedua, yang dimana sifat asosiatif. Nah, di sini saya telah mengulang kembali bunyi dari sifat asosiatifnya tersebut. Nah, di sini saya mengambil atau saya permisalkan nilai A-nya itu sama dengan 12, B-nya sama dengan 3, dan C-nya itu sama dengan 4. Karena di sini operasi biner atau operasi bintang, yang dimana operasi bintang itu bisa kita ganti dengan min plus
pembagian dan juga perkalian. Maka karena di sini Pak kita menggunakan pengurangan, maka di sini saya ganti dengan A min B kurang C sama dengan A kurang B kurang C. Jadi langsung saja kita masukkan nilai dari A-nya itu berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Karena di sini saya telah menentukan nilai A dan B, A, B, dan C-nya. Maka di sini tinggal kita masukkan A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Begitu juga di sisi yang di sisi sampingnya. Nah, di sini langsung saja kita operasikan saja. Di sini kita operasikan yang terlebih dahulu yang ada pada kurungnya, yang dimana 3 dikurangi dengan 4, hasilnya itu sama dengan min 1. Nah, di sini langsung saja kita turunkan 12-nya, dan sisi sebelahnya lagi adalah 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 4-nya kita langsung turunkan. Jadi di sini 12 dikurangi dengan min 1 itu sama dengan positif 13. Kenapa positif? Karena di sini min dikalikan dengan min itu sama dengan positif. Nah, di sini 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5. Jadi di sini A min B min C tidak sama dengan A min B min C. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan Z terhadap operasi pengurangan itu merupakan bukan suatu grup, karena salah satu dari keempat sifatnya tadi tidak terpenuhi. Oke, baik. Di sini kita langsung masuk ke nomor 2, sama seperti nomor 1 yang tadi. Kita akan menggunakan dengan 4 sifat-sifat yang tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat tertutup. Yang dimana di sini kita akan mengambil sembarang A, B-nya itu adalah merupakan elemen dari L. Nah, di sini kita juga harus memperhatikannya bahwa A bintang B-nya ini nilainya itu adalah A plus B plus 2. Jadi di sini jumlah 3 bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga A bintang B-nya itu adalah elemen L. Jadi L-nya itu bersifat tertutup pada operasi bintang. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu kita harus membuktikan kedua ruasnya itu sama. Nah, di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu di ruas kirinya, yang dimana A bintang B bintang C sama dengan A bintang B plus C plus 2. Nilai dari B plus C plus 2 ini adalah nilai dari A bintang B-nya ini. Nah, langsung saja kita masuk A plus B. Ini kenapa plus? Karena ini kan bintang. Nah, di sini kita menggunakan operasi penjumlahan, maka bintangnya ini kita ganti dengan penjumlahan. Nah, di sini A plus B plus C plus 2 plus 2. Nah, di sini kita akan menyatukan yang sama terlebih dahulu, nilai yang sama terlebih dahulu. Jadi di sini A plus B plus C plus 2 plus 2. Nah, di sini kita jumlahkan yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu, yang dimana 2 plus 2 itu sama dengan 4. Nah, langsung kita turunkan A plus B plus C-nya itu ditambahkan dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Langsung di sini kita langsung kasih nilai 4. Nah, kalau di sini ruas kirinya sudah terbukti, maka kita lanjut ke ruas kanannya. Nah, sekarang kita masuk ke ruas kanannya. Nah, di sini ruas kanannya itu adalah A bintang B bintang C. Kalau tadi di ruas kirinya itu A-nya yang di luar, dan kalau di sini A-nya di dalam dan C-nya yang di luar. Nah, jadi di sini A plus B plus 2 bintang C. Kenapa di sini bintang C? Karena di sini juga kan C-nya di luar, maka di sini juga C-nya itu harus di luar. Berbeda dengan ruas kirinya tadi. Nah, langsung saja kita turunkan dan kita masukkan A plus B plus 2 plus C plus 2. Kenapa di sini di ruas kiri dan di ruas kanannya itu kita tambahkan 2? Karena di sini ruas kirinya itu kan ruas kiri dan ruas kanannya itu 2. Jadi di sini kita sama-sama tambahkan 2. Jadi langsung kita keluarkan saja A plus B plus C plus 2 plus 2. Sama dengan di ruas kirinya tadi, kita samakan 2 dengan 2-nya itu. Jadi langsung saja A plus B plus C plus 2 plus 2. Nah, kita jumlahkan yang ada di dalam kurungnya itu, yaitu 2 plus 2. Nah, di sini langsung kita masukkan A plus B plus C ditambahkan dengan 4. 4-nya ini didapatkan dari 2 plus 2 di sini. Jadi di sini terbukti
Nah, terbukti bahwa ruas kiri dan ruas kanannya itu bernilai sama. Nah, setelah kita membuktikan sifat asosiatif, kita langsung masuk ke unsur identitas. Yang dimana di sini misalkan E sama dengan min 2. Di sini saya mengambil E-nya itu atau identitasnya itu sama dengan min 2, elemen dari bilangan real. Nah, sehingga untuk setiap A elemen R-nya itu akan berlaku A bintang E sama dengan A bintang min 2. Kenapa di sini min 2? Karena E-nya itu kita permisalkan dengan min 2. Nah, jadi kita langsung saja di sini A plus min 2 ditambahkan dengan 2. Di sini jadinya A plus sama dengan A plus 0 sama dengan A. Kenapa di sini yang hasilnya 0? Karena min 2 dijumlahkan dengan 2 sama dengan 0. Nah, di sini sudah terbukti bahwa unsur identitasnya itu sama dengan E, yaitu A atau min 2. Nah, langsung saja setelah ketiga unsurnya itu ada unsur yang terakhir, yaitu unsur inverse, yang dimana di sini kita akan mengambil sembarang A elemen R-nya terdapat A inverse R elemen R. Jadi sehingga di sini kita akan memilih A inverse sama dengan min A dikurangi dengan 4. Nah, di sini langsung saja A bintang A inverse itu sama dengan A bintang min A sama dengan min 4. Di sini kenapa kita masukkan min 4? Tadi dari hasil yang tadi. Nah, sama dengan langsung kita turunkan. Ini bintangnya ini kita ganti dengan positif. Jadi A plus min A min 4 tambah dengan 2. Di sini A min A-nya kita kelompokkan yang sejenis ya. Di sini A dikurangi dengan A itu dikurangi 4 ditambahkan dengan 2. Nah, di sini A dikurangi A itu sama dengan 0 dan min 2 ditambahkan min 4 ditambah min 2 itu sama dengan min 2. Jadi di sini terbukti kalau identitasnya itu min 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa R bintang itu adalah merupakan suatu grup. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai teori grup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ya Robun.